Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas soal persiapan seleksi P3K tahun 2024, khususnya untuk guru kelas SD. Untuk video-video yang lain persiapan seleksi P3K tahun 2024, bisa cek di channel Infoguna. Telah tersedia buku P3K PGSD Premium dari Infoguna yang isinya sudah komplit, berisi teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, dan situational judgment test atau SJT. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku asli dari Infoguna, hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Dari pernyataan di atas merupakan pengertian teori belajar. Kita perhatikan di soal, belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development. Kata kuncinya di sini, bantuan orang lain, maka dapat kita jawab adalah teori belajar sosiokultur. Kita ulas lebih lanjut, teori belajar sosiokultur dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori belajar sosiokultur atau yang juga dikenal sebagai teori belajar ko-konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial, dan intrapersonal, yaitu internalisasi yang terjadi dalam dirinya sendiri. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Perhatikan, pendidikan memiliki tujuan yang sama, terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mencapai aktualisasi diri. Jelas adalah bagian dari teori humanistik. Kita ulas, teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjadi teori humanistik bersifat sangat ekletik. Soal selanjutnya, Pak Dadang adalah guru di kelas 3 SD. Di dalam kelasnya ada 2 peserta didik yang selalu mendapat nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar sekalipun. Kondisi yang dialami 2 peserta didik Pak Dadang sering disebut A. Auditory and Visual Processing Disorder, B. Nonverbal Learning Disability, C. Dyscalculia, D. Dyslexia, E. Dysgraphia. Kita lihat di soal nilai jelek pada materi operasi hitung. Bahkan hampir sama sekali tidak bisa jika berhubungan dengan matematika dasar. Jadi jelas jawabannya adalah dyscalculia. Dyscalculia didefinisikan sebagai kesulitan memperoleh keterampilan aritmatika dasar seperti berhitung dan memahami bilangan. Siswa yang mengalami gangguan belajar dyscalculia cenderung merasa sulit untuk memecahkan soal matematika dasar dan segala hal lain yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau angka. Gangguan belajar yang terjadi pada koordinasi motorik anak disebut A. Dyscalculia, B. Dyslexia,
C. Dispraksia, D. Disgrafia, atau E. Disfasia. Gangguan pada koordinasi motorik anak. Yang betul adalah dispraksia. Kita ulas sebentar. Dispraksia merupakan sebuah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk merencanakan dan memproses sebuah gerakan motorik. Seseorang dengan dispraksia sering memiliki gangguan dalam berbicara dan terkadang memiliki masalah dalam persepsi. Dispraksia tidak berpengaruh pada intelijensi seseorang. Cukup jelas, lanjut ke soal selanjutnya. Permainan yang tepat untuk mengatasi peserta didik yang kesulitan membaca, kecuali A. Bermain kata, B. Membaca buku bersama, C. Menyajikan gambar huruf pada kata, D. Menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Kesulitan membaca. Bagaimana langkah mengatasinya? Yang ditanyakan adalah kecuali. Kita lihat dari A. Bermain kata. Betul ya, ini salah satu langkah untuk mengatasi gangguan kesulitan membaca. Yang B. Membaca buku bersama, jelas betul. Menyajikan gambar huruf pada kata, juga tepat. Kemudian menyajikan poster menarik dengan susunan huruf balok, ini juga bisa dilakukan. Kita lihat yang E. Permainan menjiplak huruf dengan garis putus-putus. Ini kurang tepat ya. Jawabannya adalah E. Yang E ini adalah langkah untuk penanganan siswa dengan gangguan belajar disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, akan tetapi tidak dapat menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget, anak tersebut dalam tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, atau asimilasi akomodasi. Dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, tetapi tidak dapat menyebutkan ciri-ciri kubus. Jawaban yang tepat adalah dalam tahap operasional konkret. Kita ulas. Tahapan perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Pada usia 18-24 bulan, perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga, yang jawaban soal tadi, tahap operasional konkret biasanya terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat, tahap operasional formal, biasanya pada usia 12 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Soal selanjutnya. Siswa SD mengerjakan soal penjumlahan masih menggunakan jari. Dalam hal ini, siswa tersebut masih dalam tahap, kita garis bawahi, masih menggunakan jari, artinya adalah menerapkan logika pada objek fisik, yaitu operasional konkret ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu teori belajar yang kita kenal adalah teori belajar Gagne. Guru memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian merupakan contoh konsep 9 kondisi instruksional Gagne, yaitu
A. Memelihara perhatian atau mendapat perhatian. B. Menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. C. Mengikat kembali atau mengulas kegiatan pembelajaran sebelumnya. D. Memberikan definisi atau stimulus. E. Menunjukkan hasil yang telah dipelajari dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan informasi bahwa pembelajaran yang akan dipelajari mengenai operasi perkalian. Jadi menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai. Jadi jawabannya jelas adalah B. Merupakan bagian dari konsep 9 kondisi instruksional oleh Gagne, yaitu menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Kita ulas lebih lanjut 9 kondisi instruksional Gagne. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian. Yang kedua, menginformasikan peserta didik tujuan pembelajaran. Hal ini penting untuk memotivasi peserta didik untuk belajar dengan tujuan instruksional yang berkaitan dengan peserta didik pada awal pelajaran, serta membantu mereka menetapkan harapan untuk pembelajaran. Harapan harus didefinisikan secara jelas, spesifik, terukur, dan ditulis dalam istilah yang dapat dimengerti oleh pelajar. Kemudian yang ketiga adalah merangsang mengingat pelajaran pengetahuan sebelumnya. Yang keempat adalah menyajikan isi. Keenam adalah menghasilkan kinerja. Yang ketujuh adalah memberikan umpan balik. 8 adalah menilai kinerja. Yang 9 adalah meningkatkan pengetahuan dan transfer pengetahuan. Itu 9 kondisi instruksional Robert Gagne untuk dipelajari lagi. Soal selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu metode atau media apa yang bisa memenuhi ketiga gaya belajar murid ini? Visual, auditori, dan kinestetik. Jawaban yang tepat adalah D ya, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Berikutnya, Fajri duduk di kelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan, sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Q, dan tidak memahami apa yang dibaca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar yaitu A. Diskalkulia, B. Disgrafia, C. Disleksia, D. Disfraksia, atau E. Disfasia. Di soal jelas disebutkan membaca, mengeja, membedakan huruf, tidak memahami apa yang dibaca, kemudian memiliki kosakata yang terbatas. Beberapa ciri tersebut jelas mengindikasikan bahwa Fajri mengalami gangguan belajar yaitu disleksia. Pengertian disleksia, disleksia memiliki kesulitan dalam belajar mengenai kebahasaan, baik dari mengenali atau membedakan huruf, mengeja, serta mengalami keterlambatan dalam belajar. Gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak otot secara otomatis saat menulis biasanya disebut gangguan A. Diskalkulia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Auditory and Visual Processing Disorder, E. Nonverbal Learning Disability. Kata kunci ada di sini, menulis, jelas jawaban yang tepat adalah disgrafia. Ingat, buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Selain dari Pintermedia, dipastikan bukan dari Infoguna. Yang terbaru, yang asli dari Infoguna ada update Situational Judgment Test atau SJT. Silahkan diakses di Shopee Pintermedia.